5 tanda orang yang dijadikan guru oleh makhluk gaib. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di kanal Primbon Jawa, tempat kita mengupas tuntas misteri-misteri kuno yang masih relevan hingga saat ini. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang paling sering kalian tanyakan. 5 tanda orang yang dipilih atau dijadikan guru oleh makhluk gaib. Topik ini cukup sensitif. Jadi mari kita pahami bersama dengan pikiran terbuka. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung terus kanal ini dengan cara klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, subscribe, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. 1. Sering merasakan kehadiran dan terhubung dengan mereka. Tanda pertama yang paling mendasar dan sering dialami adalah sensitivitas tinggi terhadap kehadiran makhluk gaib. Ini bukan sekadar perasaan biasa, melainkan sebuah koneksi energi yang terjalin. Bagi kebanyakan orang, dunia gaib adalah sesuatu yang abstrak dan tidak terjangkau oleh panca indera. Namun, bagi mereka yang dijadikan guru atau wadah oleh makhluk gaib, batasan antara dua dunia ini menjadi sangat tipis. Sensitivitas ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Pertama, sensasi fisik yang tidak biasa. Seringkali, mereka merasakan bulu kuduk merinding secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Sensasi ini berbeda dengan merinding karena kedinginan atau ketakutan. Ini lebih terasa seperti ada energi tak terlihat yang melintas atau berada di dekat mereka. Selain itu, mereka mungkin merasakan hawa dingin yang tiba-tiba di suatu ruangan yang seharusnya normal, atau merasakan tekanan di dada, seolah-olah ada sesuatu yang berat di dekat mereka. Sensasi ini adalah bentuk komunikasi paling awal dari makhluk gaib yang ingin memperkenalkan diri atau menunjukkan kehadirannya. Kedua, perubahan suasana hati dan emosi yang tiba-tiba. Orang-orang ini sering merasakan perubahan suasana hati yang drastis, dari gembira menjadi sedih atau cemas tanpa pemicu yang jelas. Ini bisa jadi karena mereka menyerap energi atau emosi dari makhluk gaib di sekitarnya. Makhluk halus juga memiliki energi, dan energi tersebut bisa memengaruhi orang-orang yang peka terhadap kehadirannya. Jadi, jika tiba-tiba merasa sedih atau tertekan di suatu tempat yang dikenal angker, bisa jadi itu adalah tanda adanya entitas gaib di sana yang mencoba berkomunikasi. Ketiga, mencium aroma yang tidak masuk akal. Seringkali, orang-orang dengan sensitivitas tinggi ini mencium aroma aneh yang tidak ada sumbernya, seperti bau bunga melati di tempat yang tidak ada tanaman melati, bau kemenyan, atau bahkan aroma-aroma aneh seperti bau anyir atau busuk. Aroma-aroma ini adalah salah satu cara makhluk gaib untuk menarik perhatian dan menunjukkan bahwa mereka ada di sekitar. Aroma melati sering dihubungkan dengan sosok-sosok halus yang konon memiliki aura positif, sementara bau anyir atau busuk sering dikaitkan dengan entitas yang kurang baik. Keempat, melihat penampakan samar atau bayangan sekilas. Ini adalah level sensitivitas yang lebih tinggi. Mereka mungkin tidak melihat sosok secara jelas, tetapi mereka bisa menangkap bayangan hitam yang melintas di ujung mata, atau melihat sekilas sosok yang tidak utuh. Penampakan ini seringkali cepat dan tidak jelas, membuat mereka ragu apakah itu hanya halusinasi atau kenyataan. Namun, ketika penampakan ini terjadi berulang kali, mereka mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar imajinasi, melainkan sebuah sinyal bahwa ada makhluk lain yang mencoba menjalin kontak. Sensitivitas ini adalah langkah awal dari proses pendidikan, di mana makhluk gaib mulai mengajarkan dan membiasakan orang tersebut untuk berinteraksi dengan dunia mereka. Ini adalah fondasi dari kemampuan-kemampuan yang lebih besar di masa depan. 2. Punya kemampuan indera keenam secara alami. Tanda kedua, dan ini merupakan kelanjutan dari poin pertama, adalah munculnya kemampuan indera keenam secara alami. Ini bukan hasil dari ritual atau praktik spiritual yang disengaja, melainkan anugerah atau bawaan dari lahir yang mulai aktif seiring dengan proses pendidikan dari makhluk gaib. Kemampuan ini bukan sekadar melihat, tetapi lebih kepada mengetahui atau merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Salah satu bentuk paling umum dari indera keenam ini adalah kemampuan prekognition atau melihat masa depan secara samar. Orang yang dijadikan guru
sering mendapatkan firasat yang kuat tentang kejadian yang akan datang. Firasat ini bisa datang dalam bentuk mimpi yang sangat jelas, bisikan di telinga, atau sekadar perasaan tidak enak yang sangat kuat. Sebagai contoh, mereka bisa tahu jika ada kecelakaan yang akan terjadi pada seseorang yang mereka kenal, atau merasakan bahwa sebuah pertemuan bisnis akan gagal. Firasat ini seringkali terbukti benar, membuat mereka menyadari bahwa ada kekuatan lain yang membimbing mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk merasakan aura atau energi seseorang. Setiap individu memiliki aura atau getaran energi yang unik. Orang dengan indera keenam bisa membaca aura ini dengan mudah. Mereka bisa tahu apakah seseorang memiliki niat baik atau buruk, apakah mereka sedang merasa sedih atau bahagia, hanya dengan berada di dekatnya. Kemampuan ini membuat mereka menjadi pribadi yang sangat selektif dalam memilih teman, karena mereka bisa merasakan siapa yang tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Indera ini juga berfungsi sebagai pelindung, karena mereka bisa menghindari orang-orang dengan energi negatif atau berbahaya. Bentuk lain dari indera keenam adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan entitas gaib secara lebih langsung. Ini berbeda dengan sekadar merasakan kehadiran. Mereka bisa mendengar bisikan, suara, atau bahkan percakapan yang tidak bisa didengar orang lain. Komunikasi ini bisa berupa petunjuk, wejangan, atau informasi yang dibutuhkan. Terkadang, mereka bisa merasakan pikiran atau emosi dari makhluk gaib, seolah-olah ada telepati yang terjadi. Kemampuan ini adalah bukti bahwa mereka sudah mencapai level koneksi yang lebih dalam, di mana mereka tidak hanya merasakan kehadiran, tetapi juga bisa berinteraksi secara aktif. Kemampuan indera keenam ini adalah bukti bahwa orang tersebut telah dipilih untuk menjadi jembatan antara dua dunia. Mereka tidak hanya PK, tetapi juga memiliki alat atau radar, bawaan yang memungkinkan mereka untuk menavigasi dunia gaib. Mereka seringkali merasa seperti sedang diajarkan atau dibimbing oleh sosok-sosok tak terlihat. Kemampuan ini membuat mereka memiliki tanggung jawab besar, karena mereka menjadi perantara yang bisa membantu orang lain, memberikan nasihat, atau bahkan menjadi penyembuh spiritual. Oleh karena itu, kemampuan ini harus diasah dengan bijak dan digunakan untuk kebaikan, karena kekuatannya bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikendalikan dengan baik. 3. Sering kedatangan makhluk halus dalam mimpi. Tanda ketiga yang sangat signifikan adalah sering didatangi oleh sosok-sosok gaib di dalam mimpi. Mimpi bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan sebuah dimensi di mana kesadaran manusia menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses oleh entitas dari dimensi lain. Bagi orang yang dipilih oleh makhluk gaib, mimpi adalah media komunikasi utama yang paling sering digunakan. Kunjungan gaib dalam mimpi ini bisa mengambil berbagai wujud. Pertama, wujud sesepuh atau guru spiritual. Seringkali, sosok ini mengenakan pakaian kuno, memiliki wajah yang teduh dan bijaksana, dan memberikan petunjuk atau wejangan yang sangat berharga. Mereka mungkin mengajarkan sebuah amalan, memberikan simbol atau benda pusaka, atau sekadar memberikan nasihat tentang jalan hidup yang harus diambil. Mimpi seperti ini terasa sangat nyata dan meninggalkan kesan mendalam saat terbangun. Pesan-pesan yang disampaikan dalam mimpi ini seringkali terbukti relevan dengan situasi kehidupan nyata yang sedang dihadapi. Kedua, wujud makhluk mitologi atau penjaga gaib. Terkadang, sosok yang datang dalam mimpi adalah makhluk yang hanya ada dalam cerita rakyat atau mitologi, seperti naga, harimau putih, atau sosok-sosok penjaga alam. Kunjungan ini seringkali merupakan pertanda bahwa mereka akan mendapatkan pendamping atau hodam yang akan melindungi dan membimbing mereka. Sosok-sosok ini bisa mengajarkan tentang kekuatan elemen alam, memberikan perlindungan, atau bahkan menunjukkan lokasi-lokasi keramat yang harus dikunjungi. Ketiga, mimpi yang berulang-ulang dengan pesan yang sama. Jika sebuah mimpi dengan sosok gaib tertentu terjadi berulang kali, itu adalah sinyal kuat bahwa ada pesan penting yang harus dipahami. Makhluk gaib menggunakan repetisi untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak mengabaikan pesan yang diberikan.
Pesan ini bisa berupa peringatan tentang bahaya, petunjuk untuk melakukan sesuatu, atau bahkan ajakan untuk mulai belajar lebih dalam tentang spiritualitas. Mimpi-mimpi ini adalah bagian dari proses inisiasi dan pembelajaran. Makhluk gaib yang memilih orang tersebut sebagai guru tidak akan datang dengan paksa, melainkan melalui cara-cara yang halus seperti mimpi, untuk membiasakan dan mempersiapkan mental orang tersebut. Melalui mimpi, mereka diajarkan untuk memahami bahasa energi, simbol, dan pesan-pesan dari alam lain tanpa harus merasa terkejut atau ketakutan yang berlebihan. Oleh karena itu, bagi mereka yang sering mengalami mimpi-mimpi gaib, sangat penting untuk mencatat dan merenungkan pesan yang terkandung di dalamnya, karena itu adalah petunjuk langsung dari alam spiritual. 4. Dikelilingi dan dihormati oleh makhluk gaib di sekitarnya. Tanda keempat yang menunjukkan seseorang dijadikan guru oleh makhluk gaib adalah memiliki pagar gaib alami yang membuat makhluk halus di sekitarnya menghormati mereka. Ini adalah tanda bahwa orang tersebut memiliki frekuensi energi yang sangat tinggi, yang secara otomatis membuat makhluk gaib lain merasa segan atau hormat. Pagar gaib ini bukanlah sesuatu yang dibuat melalui ritual atau jimat, melainkan sebuah proteksi alami yang terpancar dari dalam diri. Makhluk gaib bisa merasakan energi yang kuat dan bersih dari orang-orang ini, dan mereka tahu bahwa orang tersebut memiliki pendamping atau penjaga yang tidak main-main. Akibatnya, makhluk gaib lain tidak berani mengganggu, bahkan terkadang memberikan jalan atau perlindungan. Bagaimana tanda ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, lingkungan sekitar terasa lebih tenang. Ketika orang ini berada di suatu tempat yang dikenal angker atau memiliki energi negatif, suasana di sana seringkali menjadi lebih damai. Makhluk-makhluk di sana akan menyingkir atau bersembunyi, tidak berani menunjukkan diri. Jika orang awam lain merasa merinding atau ketakutan, mereka justru merasa biasa saja atau bahkan merasakan energi positif. Kedua, kemampuan untuk menetralkan energi negatif. Orang-orang ini seringkali bisa masuk rumah yang berhantu atau tempat-tempat keramat tanpa mengalami gangguan. Bahkan, kehadiran mereka bisa membuat energi di tempat tersebut menjadi lebih seimbang. Beberapa orang melaporkan bahwa setelah mereka berkunjung, gangguan gaib di rumah atau tempat tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Ini menunjukkan bahwa energi yang mereka bawa jauh lebih dominan dan positif. Ketiga, makhluk gaib lain bersikap hormat. Tanda ini bisa dilihat dari interaksi yang tidak biasa. Sebagai contoh, ada cerita di mana seseorang yang memiliki kemampuan ini bisa melewati sebuah pohon besar yang angker tanpa diganggu, sementara orang lain yang melewati pohon itu merasa merinding atau bahkan kesurupan. Makhluk yang menjaga pohon itu tahu bahwa orang tersebut memiliki status yang lebih tinggi di dunia gaib dan tidak berani mengganggunya. Tanda ini adalah bukti bahwa orang tersebut tidak hanya peka terhadap dunia gaib, tetapi juga memiliki otoritas spiritual yang diakui oleh para penghuni alam lain. Mereka adalah pemimpin atau guru yang memiliki wibawa di mata makhluk gaib. Dengan demikian, tanggung jawab mereka adalah untuk menggunakan wibawa ini untuk membantu orang lain, menyeimbangkan energi di suatu tempat, dan menjadi perantara yang membawa kedamaian antara dua dunia. 5. Munculnya bawaan dari lahir. Tanda kelima, dan ini adalah yang paling kuat serta seringkali menjadi dasar dari semua tanda lainnya, adalah kemampuan atau bakat ini sudah ada sejak lahir. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul di usia dewasa, melainkan sebuah amanah atau karunia spiritual yang sudah melekat pada diri seseorang sejak ia dilahirkan ke dunia. Tanda ini menunjukkan bahwa orang tersebut memang sudah ditakdirkan untuk memiliki koneksi khusus dengan dunia gaib. Bagaimana tanda ini terlihat sejak kecil? Pertama, kemampuan untuk melihat atau berinteraksi dengan teman hayalan yang sebenarnya adalah entitas lain. Seringkali, anak-anak yang memiliki bakat ini memiliki teman-teman yang tidak terlihat oleh orang dewasa. Mereka bisa berbicara dengan mereka, bermain, atau bahkan menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal bagi orang tua. Sayangnya,
Banyak orang tua yang menganggap ini hanya sebagai imajinasi anak-anak, padahal itu adalah bentuk komunikasi awal dengan makhluk tak kasat mata. Kedua, bayi yang baru lahir sudah bisa menunjukkan interaksi yang tidak biasa. Ada beberapa kasus di mana bayi yang baru lahir terlihat tersenyum atau tertawa pada sesuatu yang tidak ada di depannya, atau tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas seolah-olah ketakutan. Beberapa orang tua bahkan melaporkan bahwa bayi mereka terlihat berinteraksi dengan sesuatu di sudut ruangan yang kosong. Ini adalah indikasi bahwa sejak awal, mata batin mereka sudah terbuka dan mereka sudah bisa merasakan atau melihat keberadaan makhluk halus di sekitar mereka. Ketiga, memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap energi di sekitarnya sejak dini. Anak-anak ini sering merasa tidak nyaman atau ketakutan saat berada di suatu tempat tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin menolak untuk masuk ke sebuah ruangan, menangis histeris di sebuah bangunan tua, atau bahkan merasa mual di sebuah tempat keramat. Ini bukan karena mereka manja, melainkan karena mereka merasakan energi negatif yang kuat di tempat tersebut yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Tanda ini seringkali menjadi misteri bagi keluarga dan orang terdekat. Mereka mungkin bingung mengapa anak mereka memiliki perilaku yang aneh atau berbeda dari anak-anak lain. Namun, menurut Primbon, ini adalah bukti bahwa anak tersebut memiliki tugas spiritual yang harus dijalankan di masa depan. Mereka adalah individu yang dipilih untuk menjadi jembatan antara dua alam, dan proses pendidikan ini sudah dimulai sejak mereka masih sangat kecil. Oleh karena itu, bagi orang tua yang memiliki anak dengan tanda-tanda seperti ini, sangat penting untuk tidak menganggapnya sebagai halusinasi atau masalah psikologis, melainkan sebuah karunia yang harus dipahami dan dibimbing dengan bijak. Jadi, itulah 5 tanda orang yang dijadikan guru oleh makhluk gaib menurut Primbon Jawa. Perlu diingat, kemampuan ini bukan sesuatu yang bisa dipamerkan, melainkan sebuah amanah yang harus dijaga dengan baik. Jika kalian punya pengalaman serupa atau ingin tahu lebih banyak, jangan ragu untuk berinteraksi di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung kanal ini dengan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera.